Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu buat Anda yang menyaksikan tayangan ini di hari Minggu tentunya. Dan juga selamat siang, selamat sore, selamat malam buat Anda semua yang menyaksikan tayangan ini di hari lainnya. Selamat menjalani aktivitas Anda seperti biasa tentunya. Tapi berikan saya kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini seperti yang sudah ditugaskan buat saya. Nama saya Beril Kumahua, saya seorang musisi, pemain bass. Tapi beberapa tahun ini saya menjabat sebagai leader dari Team Worship C3 Freedom. Jadi buat hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing dari Pastor Mike Tenggala. Tema yang diberikan adalah Free to Worship. Kebetulan memang worship menjadi passion saya, menjadi sesuatu yang saya pelajari dengan sengaja. So, sebuah kehormatan ketika saya diberikan kesempatan untuk sharing hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa membuka pikiran, bisa menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. So, izinkan saya untuk sharing, tapi jangan lupa untuk buka pikiran Anda dan buka hati Anda untuk mendengar apa yang Tuhan bagikan pada hari ini. Oke, sesuai temanya yaitu free to worship, ada dua kata yang menurut saya perlu kita pelajari sebelumnya, yaitu freedom dan worship itu sendiri. Apa itu freedom dan apa itu worship? Freedom kalau menurut kamus yang bisa kita baca adalah the power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint. Dalam artian sebuah kuasa atau sebuah kekuatan untuk bertindak, untuk bicara, untuk berpikir tanpa ada kekangan atau tanpa ada perlawanan gitu, tanpa ada sebuah kekangan yang mengikat. Lalu untuk worship, noun-nya artinya adalah the feeling or expression of reverence and adoration for a deity. Berarti kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia adalah sebuah perasaan atau ekspresi dari penghargaan, expression of reverence, ekspresi penghargaan dan kekaguman, adoration for a deity. Kalau dalam kata yang digunakan deity, sebetulnya mereka berbicara tentang apakah itu dewa-dewa atau Tuhan. Tapi kalau kita tentunya kita tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Allah yang hidup, Shema Hamayim Adonai, Tuhan yang Esa. Dan tentunya kita arahkan worship kita hanya untuk Tuhan, Allah saja. Gitu. Oke, konteks dari worship itu sendiri. Apa sih? Kita bangun dulu pelan-pelan ya, kita bangun pelan-pelan supaya kita benar-benar memahami. Konteks dari worship itu sendiri. Apa bedanya? Salah satu yang paling sering kita dengar kata-kata praise and worship, pujian dan penyembahan. Apa bedanya sih praise and worship? Di dalam worship pasti ada praise, tapi di dalam praise belum tentu ada worship. Karena praise itu sifatnya umum, bisa digunakan buat semua orang. Kalau ada orang yang berbuat baik buat kita, mungkin dia memberikan sesuatu untuk kita atau melunasi hutang-hutang kita, kita bisa memberikan dia pujian atau memberikan dia rasa terima kasih gitu dengan memberikan pujian. Tapi kalau berbicara tentang worship, sebetulnya itu eksklusif. Worship itu hanya milik Tuhan. Penyembahan itu hanyalah untuk Tuhan. Jadi praise and worship bukan lagi bicara tentang 3 lagu praise, 2 lagu worship. Praise atau artinya lagu cepat, worship lagu pelan. Tidak seperti itu. Praise and worship itu berbicara tentang sikap hati. Gimana kita melihat dan menghadapi Tuhan dengan sebuah ekspresi kekaguman seperti yang tadi kita bahas di awal. Nah, satu ayat yang saya mau bacakan, pertama saya masih banyak ayat tentunya, saya kalau sharing harus banyak firman Tuhan, supaya bukan biar yang bicara, tapi biar Tuhan yang bicara melalui firman-Nya. Ayat pertama kita buka di Matius 4, ayat 10, buat Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab mungkin, atau punya Alkitab, boleh dibuka. Matius 4 ayat 10 bilang begini, ini konteksnya waktu Tuhan Yesus sedang dicobai setelah dia dibaptis, dan mendapatkan perkenan Tuhan, lalu dia pergi ke padang gurun, berpuasa selama 40 hari, lalu dia dicobai oleh iblis. Di Matius 4 ayat 10 bilang begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ada 2 kata-kata yang mau saya gunakan di sini. Yang pertama, menyembah dan berbakti. Kalau di bahasa aslinya, atau di bahasa Yunani, di mana kitab Perjanjian Baru umumnya ditulis dengan kata-kata dengan bahasa dari Yunani. Yang digunakan untuk menyembah tadi adalah proskuneo, ya. Jadi, maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus proskuneo, ya kan? Menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, berbakti ini yang digunakan katanya adalah latreo. Apa sih itu proskuneo dan apa itu latreo? Izinkan saya menjelaskan sedikit. Proskuneo dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya berarti tubau. Tubau arti membungkuk, bersujud juga bisa dibilang tubau. Lalu to kiss, mencium, itu proskuneo. Lalu untuk latreo artinya adalah render religious homage atau serve.
Render religious homage itu maksudnya memberikan sebuah bentuk penghargaan secara publik, secara umum, secara terlihat. Serve tentunya artinya melayani. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, latreo itu seperti memberikan sebuah hadiah, memberi hadiah. Nah, menarik banget buat saya dua kata ini digunakan di dalam satu sentence yang sama oleh Tuhan Yesus. Dia bilang, kau harus proskuneo, menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau latreo, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari dua kata ini, penyembahan itu bisa diartikan, buat saya ya, bisa diartikan sebagai begini. Kita sedang mencium wajah Tuhan, proskuneo, lalu kita sedang memberikan hadiah untuk Tuhan, latreo. Jadi dari dua kata inilah menyembah dibangun, proskuneo dan latreo. Bahwa dalam artian, kita membangun hubungan dengan Tuhan sampai kita bisa mencium wajahnya Dia. Dan melalui penyembahan kita berusaha untuk memberikan hadiah terbaik, terindah yang bisa kita berikan. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin masih terbatas hanya di hari Minggu, tapi kalau menurut saya harusnya itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Bahwa penyembahan kita itu tidak hanya di hari Minggu, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita menyembah Dia, kita mencium wajahnya, dan kita memberikan hadiah untuk Dia. Nah, menariknya gini, mencium itu kan bisa terjadi karena ada hubungan, bukan karena ada jarak. Ini yang selalu dibilang oleh pendeta favorit saya, Pastor Chris Manusano, selalu bilang bahwa mencium itu kan terjadi karena kita punya hubungan, bukan karena jarak. Kamu gak akan keluar cium satpam di luar cuma karena kamu ada jarak. Akan menjadi sesuatu yang aneh kalau tiba-tiba karena lagi dekat kita cium, nggak mungkin. Tapi kita mencium seseorang itu karena kita punya hubungan. Misalnya saya mencium istri saya atau saya mencium anak saya itu karena saya mengasihi mereka. Saya punya rasa sayang, saya punya rasa cinta yang saya ekspresikan melalui ciuman. Jadi ketika saya mencium, saya membangun hubungan dengan mereka, barulah saya bisa mendapat kepercayaan untuk mencium, gitu kan? Akan menjadi aneh kalau kita nggak punya hubungan, tiba-tiba kita mencium, itu aneh, nggak masuk akal. So basically dari kata-kata proskuneo ini yang saya dapat adalah gini, Tuhan lagi bilang, yuk bangun hubungan yuk sama Tuhan melalui penyembahan. Supaya kita bisa mencium wajah Tuhan, dan penyembahan itu sendiri menjadi sebuah bentuk hubungan dan ekspresi kekaguman kita sama Tuhan. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi seperti kita bilang latreo. Penyembahan itu menjadi sebuah hadiah terindah yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Ketika kita beribadah, kita memberikan hadiah terindah buat Tuhan melalui penyembahan terbaik kita. Apakah itu melalui nyanyian, apakah itu melalui tarian, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita sedang bekerja, kita menjadi excellent. Atau ketika belajar, ketika kuliah, kita excellent dalam apapun yang kita lakukan. Itu adalah bentuk penyembahan karena kita sedang memuliakan nama Tuhan melalui aktivitas yang kita lakukan. So proskuneo dan latreo seperti yang tadi saya bilang, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, tapi dasarnya yaitu dilandasi oleh kasih. Bukan sesuatu yang teatrikal, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang kita lakukan karena ini adalah ritual keagamaan, no. Tapi didasari oleh rasa kasih. Penyembah sejati tidak akan pernah berhenti menyembah, bahkan sewaktu ia keluar dari ruangan ibadah. Saya ulang sekali lagi, penyembah sejati tidak akan pernah berhenti menyembah, bahkan sewaktu ia keluar dari ruangan ibadah. Kita buka ayatnya di Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13 bilang ini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yang Tuhan inginkan dari kita itu sebetulnya hati kita. Bukan ritual agama kita, bukan seberapa sering kita datang beribadah, bukan seberapa lama kita berdoa, bukan seberapa lama bahkan kita praise and worship, bukan itu. Tapi hati kita yang tertuju kepada Dia, itulah yang Dia rindukan. Dia menginginkan hati kita dan bukan ritual agama kita. Dan ini sudah dinyatakan bahkan dari perjanjian lama. Di perjanjian lama di PL tadi, di ayat Yesaya tadi kita bisa lihat. Hatinya menjauh daripadaku, kata Tuhan. Mendekat dengan mulut, memuliakan dengan bibir. Hati menjauh daripadanya, dari Tuhan, dan ibadahnya hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu yang menjalani aktivitas penyembahan ini sebagai sebuah ritual agama. Padahal penyembahan ini sebetulnya harus dilandasi oleh kasih. Seperti yang kita bilang tadi, membangun sebuah hubungan dan memberikan hadiah terindah yang bisa kita berikan buat Tuhan. Jadi itu bukanlah sebuah ritual agama semata. Nah, penyembahan terbaik dapat kita berikan sewaktu kita memahami bahwa itu adalah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Gitu loh. Waktu kita menyadari bahwa itu adalah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tentunya akan memberikan yang terbaik dan membangun dengan cara yang terbaik. Dan itu menjadi sebuah hadiah terbaik dari kita untuk Tuhan dilandasi dengan kasih.
Lanjut kita ke konteks dari freedom itu sendiri. Tadi kita udah bahas tentang worship, sekarang saya mau bicara tentang freedom. Baru nanti kita akan gabungkan keduanya. Freedom. Salah satu ayat buat saya, salah satu ayat yang paling favorit dan powerful banget ada di Yohanes 8 ayat 32. Tuhan Yesus bilang gini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Truth, atau kebenaran di dalam bahasa aslinya ini adalah aletheia. Truth, kebenaran. Dan kebenaran itu adalah satu pribadi, namanya Yesus. Dia sendiri yang bilang, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah pribadi, namanya Yesus. Kepada dialah semua fondasi kebenaran itu kita letakkan. Karena memang dia yang, the truth ada di dalam dia. Dialah kebenaran itu sendiri. Jadi ketika kita mengetahui kebenaran, ketika kita mengenal kebenaran itu akan memerdekakan kita. Berarti Yesus Kristus, waktu kita mengenal dia, ia memerdekakan kita. Kita merdeka karena kita punya Yesus dalam kehidupan kita. Nah, ayat berikutnya ada di Roma 5 ayat 18. Roma 5:18 bilang begini, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, kebenaran yang digunakan di sini di bahasa aslinya adalah dikaioma. Artinya righteousness atau kebenaran diri. Nah, menariknya dalam terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang jadi terbatas. Kalau kita cek di versi original seperti di versi terjemahan King James Version misalnya, atau New King James Version, akan kita lihat bahwa dia menggunakan dua kalimat yang berbeda, dua arti kata-kata yang berbeda. Tadi kamu akan mengetahui kebenaran adalah truth, itu di Yohanes 8 ayat 32. Di Roma 5:18 dibilangnya oleh satu perbuatan righteousness, oleh satu perbuatan kebenaran. Jadi dua kata yang berbeda, tapi sayangnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, yaitu kebenaran. Sehingga kadang-kadang kita jadi kehilangan arti. Tapi sebetulnya, kalau kita memahami bahwa ada dua kebenaran yang berbeda, yaitu tadi, kebenaran aletheia atau truth, yaitu Yesus itu sendiri, pribadi yang memang kebenaran itu sendiri. Dialah Tuhan, gitu. Itulah kebenaran, itulah faktanya, that's the truth. Lalu yang tadi barusan, dikaioma atau righteousness. Atau lebih tepatnya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah dengan kebenaran diri. Nah, kebenaran diri kita terima sewaktu kita mengenal sang kebenaran yang membenarkan kita. Saya ulang ya. Righteousness kita terima sewaktu kita mengenal the truth yang membenarkan kita dan memerdekakan kita. Jadi kita bukan orang benar sebetulnya. Kita adalah orang-orang yang tentunya kita pernah berbuat dosa. Bahkan mungkin sampai hari-hari ini ada hal-hal yang belum bisa kita kalahkan di area-area tertentu dalam kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya adalah kita dibenarkan, kita dijustifikasi. Saya nggak lagi bilang ini untuk memberi Anda license to sin, tentunya nggak. Tapi apapun kesalahan yang kita buat, Tuhan sudah membenarkan kita. Seberapa hancurnya masa lalu kita, Tuhan sudah membenarkan kita. Kita dijustifikasi. Jadi sekali lagi saya mau bilang, kebenaran diri kita terima, dikaioma kita terima, sewaktu kita mengenal sang kebenaran, aletheia, the truth, yang membenarkan kita dan menjustifikasi kita, dan memerdekakan kita. Nah, kemerdekaan dalam menyembah, kita dapatkan melalui kesadaran bahwa kita sudah diampuni, sudah dibenarkan, dan sudah dikasihi. Kadang-kadang memang gak gampang ya menerima kenyataan ini. Tapi kenyataannya, kata-kata yang saya gunakan tadi past tense semua, sudah lewat semua. Jadi, kita sudah diampuni. Ya, kita tidak sedang berbuat baik supaya kita diampuni, no. Kita berbuat baik karena kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan. Dan kita sudah dikasihi. Jadi semua perbuatan baik yang kita lakukan landasannya apa? Karena kita sudah diberikan. Kita melakukan A, B, C, D, dan E. Jadi bukan sebuah sesuatu yang sifatnya transaksional. Kalau lu bikin ini, lu akan dapat ini. No. Kita sudah dapat dulu, karena kita sudah dapat, kita lakukan. Gitu. Ayat berikutnya, kita baca sama-sama ya. Di Roma 8. Roma 8 ayat 1 dan 2 bilang begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, seringkali ketika kita merasa tertuduh atau kita merasa kita berbuat salah, kadang orang nggak perlu kasih tahu kita kalau kita buat salah. Kita sadar benar kalau kita lagi bikin salah. Dan seringkali rasa bersalah itu menjadi sesuatu yang menuduh kita dan menghukum kita. Makanya di Roma 8 ayat 1 dan 2 ini Rasul Paulus menyatakan bahwa
Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Satu kata-kata yang menarik dari salah satu mentor saya, yaitu Cornelius Wing. Dia bilang begini, ketertuduhan mengeringkan kerohanian. Jadi kalau kita terus-terusan merasa tertuduh, kita terus-menerus merasa tertuduh, kerohanian kita akan kering. Kenapa? Karena kita merasa kita nggak layak buat mendekat kepada Tuhan. Kita nggak ngerasa kita layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan untuk berbicara, untuk ngadu sama Tuhan, kita ngerasa kita nggak layak. Dan akhirnya ketertuduhan tadi membuat rohani kita kering. Karena kita nggak pernah membangun hubungan lagi sama Tuhan. Kabar baiknya, buat saya pribadi, dan bahkan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa memang dulu kita adalah budak kuasa kegelapan. Tetapi kabar baiknya adalah kita sudah dibebaskan. Kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Kita buka di Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13 bilang gini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saya ulang ya, Ia, Tuhan, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, Kristus Yesus. Nah, kemerdekaan itu sebagai orang benar, sifatnya itu sebagai status. Diberikan kepada kita sebagai status. Jadi waktu kita dipindahkan dari kuasa kegelapan, kita dibawa ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan dibilang bahwa kita sudah nggak lagi punya penghukuman di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan itu menjadi sebuah status. Kita adalah orang yang merdeka dari dosa. Kita adalah orang benar. Jadi sekali lagi, kemerdekaan sebagai orang benar itu sifatnya status dan tidak dipengaruhi oleh performa kita. Bukan karena hasil upaya kita. Saya orang Ambon. Mau bagaimanapun status saya, situasi saya adalah orang Ambon. Mau saya belajar bahasa Jawa sampai lancar, sampai medok banget, sampai saya bisa Jawa halus, walaupun ibu saya ada Jawanya, tapi secara status saya tetap orang Ambon. Gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa diganggu-gugat, yang nggak bisa diganti-ganti, karena memang itu adalah status. So, kemerdekaan kita sebagai orang benar adalah status sekali lagi. Kita buka ayatnya di Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 bilang gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita nggak mampu berupaya mengusahakan keselamatan kita sendiri. Itu sebabnya itu adalah pemberian dari Allah. Makanya dibilang kasih karunia atau anugerah. Karena sesuatu yang nggak layak kita terima. Sesuatu yang nggak mampu kita dapatkan dengan sendirinya. Diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bukan hasil upaya kita, bukan hasil performa kita. Jadi kasih Tuhan kepada kita didasari oleh siapa Dia. Bahwa Dia atau Allah adalah kasih. Ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang gini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah bukan mempunyai kasih, Dia adalah kasih itu sendiri. Jadi bukan karena performa kita atau perbuatan kita, maka Tuhan mengasihi kita. No, Dia adalah kasih. Dia bukan punya kasih, Dia adalah kasih itu sendiri. Nah, jadi pelayanan kita, doa kita, puasa kita, atau apapun itu nggak membuat Tuhan semakin mengasihi kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan sewaktu kita masih hidup dalam dosa. Dia udah mati buat kita. Kristus sudah mati buat kita di kayu salib. Bayangin 2000 tahun lalu. Kita aja belum lahir. Bahkan kita belum kenal sama Dia. Tapi Dia sudah mau mati buat kita. Dia sudah mau mati buat saya, buat Anda. Ayatnya di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya kan? Ayatnya dengan jelas menyatakan Allah menunjukkan kasih-Nya buat kita. Kristus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Jadi apapun itu bukan karena performa kita, bukan karena perbuatan kita. Tuhan mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Ayat berikutnya di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau kita mampu mengasihi Tuhan hari ini, semata-mata karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah yang harus menjadi landasan dan dasar kita mengerti bahwa kita adalah orang yang merdeka.
Kita adalah orang yang dibenarkan. Kita bukan orang-orang yang benar dengan sendirinya. Kita bukan dengan orang-orang yang rajin pelayanan, rajin doa jadi benar. No, kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, hasil dari pembenaran dan pendamaian atas dosa-dosa kita menjalani kehidupan yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menjadi representasinya Tuhan. Sehingga kita memiliki kemerdekaan itu dengan sangat nyata, dengan sangat faktual. Gitu. Nah, di hari-hari ini mungkin kita sering mengenal istilah 3M. Atau bahkan belakangan saya sering dengar ada 5M, bahkan 6M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Yang baru lagi saya dengar 5M, yaitu tambahannya adalah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Yang 6M saya jujur belum tahu itu apa. Tapi saya mau bagikan 3M buat saudara-saudara sekalian untuk free to worship. 3M gimana caranya supaya kita free to worship. Memiliki kebebasan dalam menyembah Tuhan. Yang pertama, M yang pertama adalah mengenal. Mengenal siapa Tuhan melalui Kristus. Mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal bahwa dia adalah kasih. Mengenal bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Mengenal bahwa dia sudah mengampuni kita. Semua itu pengenalan kita terhadap Tuhan. Terhadap sifatnya yang sesungguhnya melalui Kristus. Itu M yang pertama. M yang kedua adalah memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Memahami siapa kita di hadapan Tuhan maksudnya gini. Kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita mengerti bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kita mengerti bahwa Tuhan sudah membenarkan kita, menjustifikasi kita melalui karya keselamatan Kristus di kayu salib. M yang ketiga adalah memaknai worship atau penyembahan sebagai relationship dengan Tuhan dan bahwa Tuhan merindukan hubungan dengan kita. Mengenal, memahami, memaknai. Kalau kita bisa memaknai worship ini sebagai sebuah bentuk hubungan kita dan dilandasi dengan kasih, dan kita mengenal siapa dia, dan kita memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita akan memasuki sebuah siklus kehidupan baru di mana kita bisa menghadap Tuhan, menyembah Tuhan dengan rasa merdeka, tidak dengan rasa ketakutan, tapi dengan rasa cinta, rasa kasih, karena kita mengagumi Tuhan yang sudah begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Aplikasikan 3M ini dalam kehidupan kita supaya kita bisa mendekat sama dia, kita bisa nyembah dia, dan seperti yang tadi saya bilang, landasannya itu kasih, bukan rasa takut. Saya mau tutup dengan satu ayat terakhir. Ini ayat yang paling sering tentunya digunakan di bulan-bulan kemerdekaan ya, pastinya kita paling sering dengar ayat ini. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. So, waktu kita dipanggil untuk merdeka, kita dibenarkan oleh Tuhan, itu bukan menjadi sebuah alasan kita buat tetap hidup dalam dosa. Justru kita akan membagikan kasih Tuhan. Kita melayani orang lain dengan kasih yang dari Tuhan. Supaya orang lain mengalami apa yang kita alami. Supaya orang lain mengerti bahwa dirinya dikasihi. Supaya orang lain memahami bahwa Tuhan sudah mati buat dia. Supaya orang lain memahami bahwa Tuhan menyayangi dia. Dan itulah tugas dan panggilan kita di dunia ini. Bahwa kita harus memuridkan orang. Kita harus mengajarkan orang apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kita. So, jadikan kesempatan hari-hari ini kemerdekaan kita dalam menyembah Tuhan. Kemerdekaan kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Sebagai sebuah kesempatan untuk melayani orang lain. Agar orang lain pun merasakan hal yang sama. Agar orang lain pun merasakan kasih yang sama dari Tuhan. Gak ada hadiah yang lebih indah yang bisa kita kasih buat orang lain selain memberitahu dia bahwa Tuhan mengasihi dia. Bahwa Tuhan sudah memerdekakan dia. Sama seperti dia sudah memerdekakan saya dan Anda. Akhir kata dari saya, Freedom People, saya ingatkan lagi buat Anda semua yang menonton tayangan ini. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kamu, dan kamu. Dan dia rindu membangun hubungan dengan kita semua. So, jadikan penyembahan kita sebuah kesempatan, sebuah momentum untuk membangun hubungan dengan dia. Memberikan hadiah yang terindah buat dia. Dan marilah kita menyembah dia dengan keadaan yang merdeka. Free to worship. God bless you.